Ekonomi politik internasional tidak dapat terlepas dari Global Production Network, Global Labor Division, dan sistem perdagangan internasional. Di sini, kami akan membahas tuntas ketiga topik tersebut. Jangan lupa klik tombol like ya, selamat mendengarkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Global Production Networks. Liberalisasi, konvergensi digital, dan juga persaingan global terus-menerus telah menghasilkan transisi dari perusahaan multinasional yang mengeksploitasi diferensial biaya tenaga kerja di berbagai negara ke Global Network Flagships yang menggabungkan pasokan, pengetahuan, dan customer base dalam Global Production Networks atau GPN. GPN telah meningkatkan pengetahuan internasional dan memberikan peluang baru untuk pembentukan pemasok lokal di negara-negara berkembang. Pemasok lokal memiliki insentif yang kuat untuk menginternalisasi pengetahuan yang ditransfer melalui berbagai bentuk konversi pengetahuan. Pemasok lokal perlu mengambil pendekatan aktif untuk memaksimalkan manfaat mereka dari partisipasinya terhadap GPN. Partisipasi dalam GPN bukanlah pengganti upaya untuk peningkatan domestik. Integrasi kerja bersih dan beberapa pemasok high tier mungkin meningkatkan pemisahan antara perusahaan dan distrik yang memiliki dan yang tidak memiliki akses ke dalam informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk menuai manfaat dari partisipasi GPN. Banyak orang juga khawatir bahwa hal ini dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Partisipasi kerja bersih dapat memberikan peluang baru untuk penyebaran pengetahuan yang lebih efektif untuk perusahaan lokal dan distrik industri di negara-negara berkembang. Asalkan terdapat kebijakan dan lembaga pendukung yang tepat berada di tempat yang memungkinkan pemasok lokal untuk mengeksploitasi peluang dan tekanan yang dihasilkan dari partisipasi GPN. Saat ini kita dihadapkan dengan Global Division of Labor yang merupakan sebuah fenomena di mana terjadi pergeseran industri yang dulunya dikelola dan dilakukan secara langsung oleh pekerja dari negara yang memiliki teknologi, sekarang berpindah ke negara berkembang dan dilakukan produksi di negara tersebut. Hal ini didorong oleh efisiensi untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin dengan mengeluarkan modal seminimal mungkin. Jadi, negara berkembang yang tidak memiliki teknologi sekarang tidak hanya melakukan suplai bahan baku produksi, sekarang turut melakukan suplai tenaga kerja. Tidak hanya pekerja sekelas buruh, tetapi Global Labor Division juga mencakup pemilik modal dan tenaga profesional dalam perusahaan dan menuntut adanya spesialisasi berdasarkan kemampuan individu sesuai keahliannya. Global Labor Division mengadopsi beberapa teori. Yang pertama adalah teori dependensi. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana negara berkembang memiliki ketergantungan terhadap negara maju yang lebih unggul teknologinya. Negara berkembang bergantung pada penanaman modal asing agar perekonomian di negaranya tetap berjalan dan bergantung pada perusahaan transnasional yang mendirikan produksi di negaranya agar tenaga kerja yang tersedia di negaranya tidak menjadi pengangguran. Teori yang kedua adalah teori sistem dunia, di mana negara maju yang memiliki teknologi akan menyuplai bahan baku produksi dari negara berkembang yang tidak memiliki teknologi. Global Labor Division memiliki dampak negatif juga positif. Dampak negatifnya adalah terjadi ketimpangan ekonomi di mana negara maju akan makin untung dan negara berkembang tidak mendapat keuntungan sebanyak negara maju karena sebagian besar keuntungan produksi akan diterima negara maju dan pekerja negara berkembang diberi upah yang minim karena alasan efisiensi. Namun terdapat dampak positif yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia sehingga negara berkembang juga dapat mengejar ketertinggalannya dari negara maju untuk mengembangkan teknologi di negaranya dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di negaranya sendiri. Global Labor Division muncul akibat beberapa hal penting. Yang pertama yaitu majunya teknologi dalam bidang transportasi. Kemajuan dalam bidang transportasi memudahkan pengiriman material produksi dan mentah sehingga dapat menjangkau berbagai daerah dengan macam-macam kondisi geografis juga jarak. Perkembangan teknologi komunikasi juga memudahkan penyebaran informasi sehingga dapat terbangun jejaring yang luas oleh industri dan target pasar yang juga menjadi lebih luas. Selain itu, mudahnya mengembangkan usaha di negara lain dengan berbagai keringanan biaya seperti pajak yang rendah, upah buruh rendah, mudahnya keluar masuk bahan produksi juga salah satu penyebab munculnya Global Labor Division. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh dua atau lebih negara untuk saling melengkapi kebutuhan negara mereka. Dalam perdagangan internasional, masyarakat menyadari pentingnya pihak ketiga selaku pengatur rezim perdagangan internasional, sehingga pada tahun 1947 dibentuklah General Agreement on Tariff and Trade atau GATT yang bertujuan untuk mengembalikan kembali perekonomian yang hancur selama masa perang. GATT dinilai menjadi sebuah rezim yang cocok untuk menjadi pihak ketiga dalam mengatur sistem perdagangan internasional pada saat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, GATT dinilai bukanlah pihak ketiga yang tepat dalam melihat sistem perdagangan internasional. Menurut Crowley tahun 2003, banyak masalah-masalah penting yang masih tidak bisa diselesaikan oleh GATT. GATT dinilai mendiskriminasi negara berkembang dengan mengecualikan industri pertanian dalam perjanjian GATT, sehingga
menghasilkan beberapa penolakan dari negara terhadap keputusan GATT tersebut. Atas dasar itulah, maka GATT digantikan dengan World Trade Organization atau WTO pada tahun 1995. WTO adalah sebuah organisasi internasional yang menangani perdagangan internasional dengan kebijakan-kebijakan ke seluruh dunia. Hingga saat ini, WTO berperan sebagai organisasi internasional yang menangani dan membentuk rezim perdagangan internasional di seluruh dunia. Lalu, bagaimanakah masa depan sistem perdagangan internasional? Saat ini, regionalisme yang ada dalam dunia internasional memberikan dampak terhadap sistem perdagangan internasional. Beberapa ahli mengatakan bahwa regionalisme akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi global sehingga akan menghasilkan global ekonomi yang sesungguhnya. Menurut beberapa ahli, ekonomi regionalisme itu hanyalah batu loncatan untuk menuju global ekonomi. Karena dibuktikan dengan saat ini banyaknya beberapa kawasan yang telah menjalin kerjasama ekonomi dengan kawasan negara lain. Jadi sehingga kawasan dan kawasan itu bekerjasama untuk nantinya di masa depan akan menghasilkan global ekonomi. Namun di sisi lain ada beberapa ahli juga yang mengatakan bahwa regionalisme itu akan berdampak pada melemahnya ekonomi internasional atau ekonomi global karena mereka hanya terlalu fokus pada pertumbuhan kawasan mereka saja. Jadi global ekonomi itu tidak ada karena nantinya kawasan-kawasan inilah yang akan membentuk regional ekonomi mereka. Jadi tidak ada global ekonomi, namun yang ada hanyalah ekonomi regional saja. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. I love you all.